Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sengaja membuat video ini supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Mudah-mudahan juga hasilnya lebih jelas juga gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan saat ini, jadi pertemuan kedua ini, apa yang kita lakukan? Jadi di pertemuan kedua ini, sebagaimana rencana bahwa pendekatan pembelajaran untuk mata kuliah ini atau andragogi, maka pertemuan kedua ini di tanggal 21 September 2025 saya mengingatkan bahwa hari ini semua kelompok melakukan diskusi, semuanya tidak ada yang terkecuali dari kelompok satu sampai kelompok terakhir. Temanya apa? Dengan tema materi masing-masing. Ya, contoh misalnya kemarin di pertemuan pertama saya mencontohkan untuk kelompok satu, kelompok dua. Sekarang saya ingin mencontohkan untuk kelompok tiga misalnya ya. Coba lihat di RPS. Di RPS itu kelompok tiga, materi yang perlu didiskusikan ada dua hal. Yang pertama, tren kurikulum di era revolusi industri 4.0 dan 5.0, termasuk tantangan AI dan digitalisasi. Yang kedua, penggunaan data untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik di Indonesia. Jadi, kalau melihat ini berarti pertama kelompok ini diminta untuk berpikir lebih luas ya, terkait perkembangan-perkembangan kurikulum, tren kurikulum saat ini, dan ya tentu bagaimana bisa mengantisipasi tren kurikulum masa depan tentunya ya. Nah, kemudian termasuk tantangan AI dan digitalisasi. Nah, menggunakan hasil itu untuk kebutuhan spesifik peserta didik di Indonesia ini. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Nah, ini contoh ya, ini contoh. Saudara-saudara bisa melakukan lebih daripada ini, tapi ini contohnya menentukan tujuan diskusi. Ya, apapun itu perlu tahu tujuannya ya. Ini langkah pertama. Ya, sama lah ketika teman-teman ini menyusun disertasi, langkah pertamanya kan setelah menemukan problem yang ingin diselesaikan, ya, merumuskannya menjadi rumusan masalah yang spesifik. Nah, tujuannya apa? Nah, ini juga sama. Tujuan diskusi ini nanti apa? Apa hasil konkret yang ingin dicapai? Contohnya, ini sekali lagi ini contoh ya. Misalnya mengidentifikasi tantangan utama kurikulum saat ini, merumuskan solusi praktis untuk integrasi AI dan digitalisasi, menghasilkan kerangka kerja awal untuk kurikulum berbasis data. Nah, kalau melihat ini, kelompok tiga ini perlu mencurahkan pikiran-pikirannya ya. Jadi, eh, saya mengingatkan kepada seluruh teman-teman, ya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, calon-calon master manajemen pendidikan Islam ini, ya, untuk menyadari diri, ya perlu sering-sering melakukan analisa-analisa. Kemudian tentu analisa itu berbasis data, kemudian merumuskannya menjadi pemikiran yang baru yang kira-kira memberi manfaat untuk perkembangan pendidikan ya, saat ini dan selanjutnya. Nah,
semua materi yang sudah dipersiapkan dari pertemuan awal kemarin, kan kemarin saya minta setelah ini silakan baca, silakan kumpulkan materi-materi terkait dengan apa yang sudah dibagi oleh ketua kelompok masing-masing gitu ya. Nah, materi-materi itu yang sudah saudara-saudara buat, sudah diringkas menjadi padat misalnya, ini jangan ketinggalan, disiapkan, silakan siapkan. Misalnya, dari kelompok ini sudah menyiapkan ringkasan tren kurikulum. Contohnya misalnya terkait dengan kompetensi based learning, project based learning, personalized learning. Nah, dari ringkasan-ringkasan ini sorot bagaimana AI dan digitalisasi itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Ini contoh langkah-langkahnya ya. Yang kedua, saya data esensial tentang pendidikan di Indonesia harus tahu data-data itu. Contoh misalnya data PISA, data ANBK, atau studi kasus dari Kemendikbud, perkembangan-perkembangan lah. Nah, tunjukkan gap atau kebutuhan spesifik yang bisa diidentifikasi dari data yang kelompok ini miliki. Kemudian ketua kelompok menjadi moderator. Nah, selanjutnya nanti akan saya sebut sebagai moderator ya. Yang bertanggung jawab menjaga alur diskusi, memastikan semua orang berkontribusi, dan merangkum poin-poin penting. Notulennya, nah siapkan berarti selain ada ketua kelompok, kemarin kan ada sekretaris kelompok yang menjadi notulen, mencatat semua ide, pertanyaan, dan kesimpulan. Nah ini penting didokumentasi ya. Setiap anggota mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Misalnya, poin-poin krusial untuk materi satu, misalnya, bagaimana revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu mengubah kebutuhan dunia kerja. Tantangan yang dibawa oleh AI dan digitalisasi itu apa? Misalnya, ada otomatisasi pekerjaan, kebutuhan soft skill baru, dan macam-macam. Oh ya, 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 ya. Begini, begini. Sebagian orang menganggap bahwa AI itu baru-baru ini berkembang. Yang sering dikenal misalnya ada ChatGPT, ada Gemini, dan macam-macam lah, ya macam-macam ya. Padahal kalau bicara AI itu ya sudah lama lah, ya sudah lama. Contohnya kan ada yang pernah menggunakan Google Map untuk mencari lokasi tertentu, walaupun kadang-kadang salah jalan, ya diputer-puter. Nah, itu contoh, ya ngambil uang di ATM, nah, dan lain-lain itu kan sebenarnya kan AI juga. Oke, saya kembali ke sini. Jadi tantangan yang dibawa oleh AI dan digitalisasi. Kalau di jalan dulu banyak karyawan-karyawan itu misalnya yang di tol itu ada penjaga tol, sekarang sudah nggak ada juga ya. Nah, kemudian pentingnya menggunakan data nyata untuk memahami kebutuhan peserta didik Indonesia. Identifikasi tantangan dan peluang yang setiap anggota kelompok lihat terkait kurikulum dan AI atau digitalisasi. Nah, manfaatkan atau gunakan metode mind mapping atau papan tulis digital untuk mengorganisasi ide-ide yang muncul. Nah, mana yang mirip? Atau misalnya masing-masing coret-coret kan nggak ketemuan. Coret-coret di tempat masing-masing. Supaya nanti ada satu temuan yang disepakati ya.
Nah, kemudian analisis data dari kebutuhan spesifik. Ini untuk materi yang kedua. Kan tadi di kelompok 3 ini ada dua materi. Nah, untuk materi yang kedua itu penggunaan data untuk peserta didik di Indonesia tadi ya. Nah, semua peserta anggota kelompok mendiskusikan berdasarkan data yang dimiliki, yang setiap anggota kelompok punya ini. Apa kebutuhan yang paling mendesak yang harus ditangani? Contohnya, jika data menunjukkan rendahnya literasi digital, rendah nggak sih? Ah, literasi digital. Kadang-kadang memanfaatkan digital masih tidak efektif itu, tidak literate itu namanya. Ayo, oke, kok. Kembali ke sini ya. Baik, contohnya jika data menunjukkan adanya rendahnya literasi digital, maka kelompok perlu mendiskusikan bagaimana kurikulum bisa memperkuatnya. Jadi rendah menjadi meningkat. Ini juga bisa jadi itu loh ya. Bisa jadi eh, tema-tema yang diteliti menjadi tesis. Ya, sejak awal saya menyampaikan bahwa ya, diskusi-diskusi ke depan itu akan melatih kita bagaimana menyusun tesis itu semakin apa bermutu ya. Bermutu itu bermuka tua, semakin berkualitas ya. Oke. Nah, mengakhiri presentasi dengan dua pertanyaan pemantik, misalnya, bagaimana kita, maksudnya kita itu kelompok itu, bisa memastikan kurikulum kita tidak tertinggal. Ya apapun lah ya, eh, perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, nah, termasuk pejabat-pejabat yang ada di kementerian itu, yang sering kali kita sebut sebagai hal yang berubah. Nah, sungguhnya nanti kita bisa menganalisa di lembaga teman-teman masing-masing dengan kemampuan-kemampuan seperti ini akan lebih cepat, ya, lebih cepat. Di samping memang perlu juga kemudian memastikan bahwa sesuai dengan kebutuhan, bukan kebutuhan ya, sesuai dengan arahan aturan. Tapi kalau kemudian teman-teman mampu melakukan hal-hal seperti ini, yakin deh, lembaga-lembaga pendidikan di mana tempat eh, teman-teman melakukan aktivitas seperti ini dan dimanfaatkan, itu akan lebih cepat dan semakin menarik itu lembaga pendidikannya. Oke, kalau saya ngomong kan nggak berhenti ya. Kembali ke sini. Ini sengaja supaya tulisan ini bisa lama dibacanya ya. Jadi dua pertanyaan pemantik. Bagaimana kita bisa memastikan kurikulum kita tidak tertinggal atau data apa yang paling relevan untuk dianalisis. Dua, berdasarkan data yang kita punya, apa kebutuhan yang paling mendesak yang harus kita tangani. Misalnya contoh, jika data menunjukkan rendahnya literasi digital, maka kelompok ini perlu mendiskusikan bagaimana kurikulum bisa memperkuatnya. Nah, tahapan pelaporan, rangkum semua hasil diskusi, kemudian buat PowerPoint. Saya tunggu sampai eh, sore lah ya, sampai sore. Jadi semua kelompok ini silakan mendiskusikan nanti dua hal ini, rangkuman hasil diskusi, kemudian buat PowerPoint-nya, Pak Ketua, Ketua kelas, kirimkan ke email saya ya. Sekali lagi ke email, kirimkan ke email saya, tapi yang mengirim ketua kelas, biar jadi satu. Nah, nanti apa yang dikirim, rangkuman hasil diskusi, kalau sudah menjadi makalah ya Alhamdulillah. Tapi kalau rangkuman itu belum selesai jadi makalah yang sempurna, rangkumannya seperti apa nggak apa-apa. Rangkuman hasil diskusi itu, kemudian PowerPoint-nya kirim ke email saya. Demikian, terima kasih. Selamat berdiskusi di kelompok masing-masing. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, sehat semuanya, tambah banyak rezeki semuanya insya Allah. Ya.